takut karena keseringan ya jadi biasa lah gitu. Nah di kafe itu ketemu itunya, terus gue tanya, lu maunya gimana sih nih biar supaya enggak ini? Ya waktu itu dia cuma minta telur aja sih. Gue pulang kagak setiap malam pas tidur itu pasti ditemuin sama makhluk itu ngamuk, perempuan lah itu ngamuk. Oh ini gitu. Perawan ya? Iya, sambil teriak-teriak gitu kayak orang kerauhan gitu. Saya lihat gitu pas saya terapi, pegang sebentar, biasa kalau ini ada proses tarik gitu ya. Yeah. Tahu ya bukan keluar dari badan, cuman saya kaget aja tahu kalau jengking lari gitu. Kayak di kakinya dia. Kadang kan kalau saya habis ngobatin malamnya saya keluar. Biasanya keluar istri tidur, saya di luar, saya ngopi, ngerokok, sholawatan aja lah, saya baca sholawat gitu. Ntar dari jauh tuh kelihatan ada dianya gitu, suruh pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami Suara The Explorer. Saat ini masih di tema podcast. Ini adalah podcast kami yang kedua, di mana podcast kami kedua ini kami selalu mengajak kawan-kawan sahabat kami yang kami kenal. Awalnya kami belajar dari situ dulu. Untuk menjadi narasumber di podcast kami. Untuk menjadi narasumber, di mana juga yang sangat kebetulan lingkungan kami itu memang banyak manusia-manusia aneh menurut kami. Gitu loh. Iya, serius. Aneh ya Mas? Manusia aneh. Saat ini kami berada di wilayah Bogor. Gunung Sindur. Gunung Sindur. Itu perbatasan antara Tangsel dengan Bogor. Dan tempat podcast kita kali ini adalah langsung di kediaman sahabat kami, adalah Mas Dedi. Dedi. Selamat malam, Ded. Selamat malam Mas Rama. Bari. Mas Dedi ini adalah dulu pada saat saya kecil, berarti sekitar tahun sekitar 87-an ya. Kita pernah bertemu, kita pernah berteman. Walaupun tidak lama saat itu, ketemu lagi sekitar tahun 2000 di studio. Tahun berapa? 2000 berapa itu lupa itu. Tahun 2000-an. 2014 ya? 2014-an ya benar. Berarti 20 tahun lebih kita nggak ketemu ya? Ya sekitaran segitu. Tapi nggak tahu gimana, saya pribadi masih ingat. Dan saya samar-samar Ded, lu dulu gini, lu nongkrong di pasar Jumat gini benar ternyata. Inilah sosoknya Dedi. Sosok Dedi ini setelah saya puluhan tahun tidak ketemu, ternyata benar sama juga, dia adalah manusia aneh. Orang aneh Maksudnya gitu. Dulu saya pernah dengar juga Dedi sempat sekolah, nggak tahu berapa lama, tapi ya sekolah apa namanya, Ded? Maksudnya sekolah di bidang ginian nih? Ya madrasah atau apa itu? Sanawiyah gitu loh. Terus nggak tamat sampai aliyah nggak tamat. Dulu ya sosoknya separuh preman separuh agamais lah, seperti itu Dedi kalau saya. Tapi makin kesini sahabat saya ini semakin aneh ya. Dan beliau adalah seorang praktisi seperti itu deh ya, yang banyak dimintain tolong oleh teman-teman ya. Ada beberapa teman-teman yang mintain tolong. Iya, nggak sengaja aja sih sebenarnya, awalnya nggak sengaja. Dan awal ini podcast kita kan memang podcast horror story, tapi bukan horor yang benar. Selalu menceritakan suatu tempat yang horor, enggak, tapi kehidupan seseorang yang unik
tapi yang tanda kutip juga di ranah klinik mungkin ya, gitu loh. Salah satunya ya, lo sahabat gue Det. Awal gue sempat dengar lo tuh adalah lo sempat sebagai sosok main gitar dangdut. Gue pernah dengar. Ya, gitu. Iya awal di dunia gini ya sebenarnya main-main musik dulu di entertain. Oke. Ngisi di kafe. Dangdut tuh ya? Iya dangdut. Oke. Ngisi di kafe pulang pagi, terus kadang kan biasa kalau di kafe tuh suka kalau lagi waktu sepi ya sepi gitu kan. Nah waktu sepi itu gue punya upaya buat biar supaya rame gimana, karena setiap kafe itu kan pasti punya aura-aura sendiri gitu kan. Bener. Nah gue masuk ke kafe itu temuin apa sih anak-anak gitu, ajak kerjasama, terus gue semacam kayak interaksi lah sama di situ, kulunungun sama wilayah situ, akhirnya tahu-tahu rame, terus anak-anak juga banyak yang tanya-tanya, ini gimana kok bisa begini? Ini ini berarti bicara tempat yang Dedi main manggung itu, pokoknya gimana caranya itu nggak boleh sepi kan? Nggak boleh sepi. Oke. Tapi itu nggak disuruh sama yang punya kafe, itu gue sendiri aja. Oke. Jadi gue sendiri aja. Karena biar supaya gue kalau rame kan omsetnya otomatis lumayan buat anak-anak juga. Saweran gitu. tersebut. Saweran, ya, Oke. Gitu. Jadi nggak ada minta kemana-mana. Kita punya upaya sendiri dan gue banyak melihat interaksi yang aneh-aneh di situ di kafenya gitu. Ya contohnya kayak di tempat rias kan gue pernah lihat ada perempuan mundar mandir kayak gitu kan. Ya anak-anak sih nggak pada ngelihat, gue lihat aja karena dari kecil juga dari umur SD itu 7 tahunan itu gue udah lihat. Yang aneh-aneh gitu. Makanya sekarang kan jadi orang-orang aneh juga kemarin-kemarin. Udah sering lihat gitu. Cuma kan kalau dulu takut, masih kecil takut. Karena keseringan ya jadi biasa lah gitu. Nah di kafe itu ketemu itunya, terus gue tanya, lu maunya gimana sih nih biar supaya enggak ini? Waktu itu dia cuma minta telur aja sih. Minta telur aja. Yang punya kafe itu? Bukan. Karun di situnya. Oh oke Karun oke. Ada dia di situ udah dateng terus ngasih tahu kalau gue kasih gue telur. Jadi gue setiap main orkes ke situ sebelum anak-anak datang tuh gue dateng sama yang mintain saweran itu kan. Itu gue bawa telur sama kembang itu. Terus gue pakai ketemu dia gue bilang bahwa itu meludak. Buat sampai 4 jutaan gue saweran satu malam 4 jutaan itu. Saksinya sekarang yang masih banyak di kafe, sekarang kafenya udah tutup. Udah tutup gitu. Sawerannya 1 malam 4 juta. Itu pun sebenarnya unik aja, jadi nggak ada syarat-syarat apa-apa, cuman kasih itu aja telur. Ternyata ketemu kuncinya di situ. Sampai yang punya kafenya minta tolong, Dit kalau bisa setiap malam dah lu tanganin sini, ntar lu gua kasih ini dah gitu, nggak mau itu. Kalau itu kan itu udah beda, berarti itu yang punya tempat kan. Sedangkan ini kan inisiatif lo sendiri buat lo dan kawan-kawan grup dangdut gitu. Ini ya kan saingan kan. Selama seminggu gue cuma dapat jadwal 2 malam. Selebihnya anak-anak lain gitu. Nah setelah itu banyak dah tuh ada yang mulai nanya-nanya gitu kan. Temen-temen gitu ada yang sakit, kadang ada yang sakit aneh-aneh gitu kan. Ada yang minta tolong biar supaya gue gini gimana sih gitu. Gini gimana maksudnya? Misalnya kayak penyanyi kan biar supaya banyak yang pada seneng sama dia gitu kan. Nah, gue punya inisiatif sendiri gitu. Pernah lihat juga, gue pernah belajar juga sedikit-sedikit gue pernah belajar gitu kan. Apa belajar apa tuh maksud? Gue pernah belajar hikmah. Belajar hikmah. Tahun 87 itu udah belajar hikmah sebenarnya sebelum terjun di dunia malam lah gitu. Bermain hikmah. Jadi emang nakal dulu, berangkat dari nakal gitu kan, terus terjun di dunia hikmah, sedikit-sedikit baik, terus ketemu dunia entertain, nakal lagi gitu kan. Nakal lagi sampai akhirnya gue buang dah itu hikmah itu gue buang. Maksudnya pelajaran-pelajaran itu gue buang, gue mau dah dunia gitu karena setiap gue pulang kagak-kagak, setiap malam pas tidur itu pasti ditemuin sama makhluk itu tuh. Makhluk. ini karena lu buang hikmahnya itu? Bukan. Setiap gue buang aja hikmahnya itu, maksudnya kitab-kitab yang gue pelajarin gitu kan, gue belajar kitab, gue kasih ke teman yang kira-kira basicnya ada di situ, gue arahin gini gitu. Tapi dia malah nggak jadi itu. Nah guanya sendiri kagetnya itu didatengin makhluk itu yang hadir waktu gue umur kecil-kecil itu dia udah hadir gitu. Jadi kalau boleh tahu wujudnya seperti apa tuh?
ya bentuknya kayak orang tua aja gitu. Waktu pertama gue takut karena dia bentuknya hitam aja mbak gitu, orangnya hitam gitu. Tapi gue dengar guru ngaji kan lu bilang gini, kalau lu takut sama kalau lu berani sama makhluk kayak gitu, dia takut gitu. Gue pernah uji itu, uji di kamar sendiri, gue kunci pintu. Biasanya dia datang nih kalau pas mau tidur, dia datang. Gue maki-maki, nggak taunya tangan gue dipegang gitu, ditekan. Ini ternyata dia malah berani gitu. Ya didobrak pintunya baru kelihatan makhluknya. Sampai terakhir gue dibawa tuh sama dia, dibawa ajak jalan-jalan yang mungkin kalau orang sekarang bilang gue bisa delusi lah, bisa punya penyakit gitu kan. Karena gue jalan di atas air, toto diajak ke laut gitu. Toto ada di atas kubah. Nah pas gue main di dunia entertain itu, kalau gue misalnya lah mabok sampai parah itu, gue nggak bisa tidur. Kayak kaki diseret lah kayak gitu. Sampai terakhirnya gue nolak atau suka atau nggak suka, entertain selesai. Ya nggak taunya banyak orang yang datang. Gue nggak pernah nyuruh orang datang, gue nggak pernah iklan, nggak pernah ngasih apa-apa. Cuman gue udah seneng aja nolongin orang aja gitu, kayak gitu. Cuman jadi hobi ya mas ya? Jadi hobi seneng aja. Jadi bukan orientasinya bukan materi, bukan, seneng aja ngeliat orang sembuh, ngeliat orang masalahnya selesai, gue seneng aja kayak gitu. Jadi intinya berawal dari situ. Tapi kan udah punya sesuatu itu udah mungkin basic ya mas. Basic ya, kita bicara basic gitu loh, mempelajari cuman ya kebetulan akhirnya lu suka mempelajari hikmah itu. Terus berarti dia pada saat berarti ada penolakan dari apa yang dari lu punya pada saat lu nyebur ke entertain itu, seperti itu ya? Ada jelas gitu. Gue pernah juga di entertain gue main gitar gitu ya, tau gitar tangan gue mati pernah. Jadi gitar jatuh, terus gue kayak muntah darah gitu. Berapa tahun lu jalanin di entertain ini? Ya sekitar 10 tahunan. Kencang 10 tahunan. 10 tahun. 10 tahun ya, mulai dari kafe terus di panggung-panggung gitu. Berarti boleh dibilang 10 tahun itu lu kasarannya hidup lu nggak tenang dong? Kayak gitu nggak? Enggak, tenangnya nggak tenang gimana gitu. Kalau nggak tenangnya gini maksudnya. Karena ada satu sisi yang jelas lu simpen kan tuh. Iya. Yang jelas berseberangan lah. Bukan sih gue nolak kayak gitu, entertain bagus kalau kita ngikutinnya bener gitu. Kan orang nggak batasin kalau kerja di entertain itu nggak bagus, enggak. Bagus, justru entertain itu kalau kita ngarahin gimana orangnya aja. Gimana orangnya. Enggak, maksud gue gini, pada saat lu jalanin kehidupan entertain itu, dimana yang lu jalanin itu kan lu tetap untuk menafkahi keluarga kan. Iya. Tapi satu sisi apa yang punya lo itu, yang lo sisihkan itu dia berontak seperti itu. Berontak, makanya gini, gue kalau misalnya dapat dari uang gaji dari entertain itu, baru gue kasih ke anak bini gue gitu ya, anak istri lagi. Tapi kalau yang uang sampingannya, tau kan ada uang sampingan kalau di dangdut tuh, namanya uang panggung, itu enggak gue habisin ya. Kadang kan kalau nggak habis ya gue pakai minum lah. Kayak bandel lah gitu kan, zaman dulu kan. Uang saweran misalnya. Saweran tuh mbak, setelah itu man ada prosentase. Nah uang pinggirannya ada, uang pinggirannya itu ntar dibagi lagi sama anak musik, sama penyanyi lagi. Tapi di luar dari bayar ke kafe sama yang punya alat gitu. Itu namanya uang panggung. Itu udah biasa itu gitu. Setiap kafe tuh mas. Setiap kafe. Mulai dari Apache, dari sini gitu banyak. 10 tahun. Setelah itu gue berhenti main musik. Berhentinya dadakan aja, tau gitar nggak asik gitu. Terus gue mondok lah. Bandel. Terus gue mondok, gue penasaran sama orang katanya bisa gini, bisa gitu kan, penasaran. Akhirnya gue mondok di daerah Bogor gitu. 5 tahun di situ belajar sama KIA. Gue itikaf di situ, barulah timbul apa sih namanya, tamu tuh dateng gitu minta tolong. Kebanyakan sih kasus-kasusnya nggak jauh dari urusan rumah tangga gitu mbak. Rumah tangga lah gitu. Urusan kadangan jual tanah lah, aneh-aneh aja gitu. Ya kan mayoritas gua kasih inputan dulu. Orang yang datang itu kan nggak mau terima mentah. Maksudnya dia datang gini nggak mau dikasih amalan kan. Kalau orang datang ke gitu, nih baca amalan ini, itu orang nggak mau gitu. Percuma dong mau gue datang gini minta jasa. Gitu. Akhirnya gue kerjain. Nah itikaf lah gue di situ. Jadi setiap Selasa Kliwon gue kadang gue puasa. Selasa Kliwon gue puasa mas. Gitu. Dulu rutin tuh. Terus setiap
hari tertentu gue puasa, gue temuin Kiai A, gue sowan ke Kiai B gitu. Sebenarnya sih kalau kita pikir-pikir, basic setiap orang tuh udah ada mas gitu, basic ngobatin tuh udah ada gitu. Saya yakin dah semua paranormal di Indonesia itu yang terjun yang sampai jalan lancar itu rata-rata punya basic yang bener-bener gitu. Ada perkara dia udah jalan itu ntar tahu-tahu dia apa sih miring dari tujuan awalnya, itu lain cerita, masing-masing punya tanggung jawab masing-masing. Kalau saya belajar sono cari tahu, dapat ilmunya, dapat kitabnya gitu, saya pelajarin, ada sanadnya kasarnya, sanad penting tuh sanad. Karena gini, kalau kayak orang punya ijazah SD, kita kan diakuin ntar secara ini kan. Sanad juga gitu, sanad keilmuan apapun harus ada sanad menurut saya gitu. Walaupun ada sebagian orang yang tanpa belajar kemana-mana jadi dapat ini, dia belajar itu karena fitrah aja Allah kasih gitu. Selebihnya ya emang harus ada belajar. Ada orang yang belajar karena dia punya talenta terus kepicu jadi trigger gitu kan, terus jadi bisa. Ada yang orang belajar begini udah maksimal tapi nggak hasil juga bisa, jadi emang passionnya bukan di situ. Bakatnya nggak ada di situ, dia paksain. Seandainya dia bisa pun satu waktu dia bakalan down sendiri, bakalan pergi sendiri dari jalur yang dia kata enak gitu. Orientasi kebanyakan dia ngejar orientasinya bisa jadi ini gitu. Padahal orientasi keparanormalan itu orientasinya nolong orang, sama juga kayak dokter. Gitu, cuman basicnya apa dia gitu. Nggak ada apa-apa sebenarnya, nggak ada gini. Nah kalau misalnya kita riado kan ketemu hal-hal aneh itu biasa kalau awal-awal. Tapi kalau udah sering riado malah nggak ada apa-apa sebenarnya. Kita riado tuh maksudnya kita semedi kah gitu, meditasi kah. Awal-awal kan yang terbit bersitan aja yang ada di mindnya itu yang keluar kan. Tapi setelah dia lebih dalam lagi, justru nggak ada apa-apa. Sejatinya orang apa-apa gitu. Singono kuwi dudu. Nah, terus Dad 10 tahun di dunia entertain. Habis itu lo balik ke dunia pas spiritual, dunia ya kayak gini lah, dunia gitu. Orang gak waras 5 tahun lo mondok ya, berarti kan 5 tahun ya kurang lebih lo mondok. Nah setelah itu lo berjalan sendiri, yang tadi lo cerita nggak tahu gimana orang datang ke rumah minta tolong, itu sampai sekarang ada aja. Cuman ntar kita ngelihat mood kita aja. Mood tuh sebenarnya kerentak ya mas, kalau orang Jawa bilang kerentak tuh sebenarnya. Jadi ada orang bilang mood, kalau bahasa sekarang mood. Sebenarnya mood itu tergantung. Sebenarnya ada kerentak secara nurani kalau bilangin, kayaknya enggak ada di sini. Kalau kita lakuin nanti hasilnya nggak bagus. Kayak kita mau berangkat kemana, mood kita kayaknya nggak hari ini dah. Itu sebenarnya udah ada. Setiap orang tuh punya kerentak kayak gitu. Sampai sekarang masih ada. Tadi aja udah ada. Tadi sebelum ini udah ada. Tadi siang. Gitu, Jadi kesimpulannya yang dijalanin Dedi itu karena memang murni orang datang minta tolong, lu tolongin kan? Tolongin aja ya. Oke, maka dari itu yang tadi lu bilang kalau nggak ada kontak agak berat lu jalanin kan? Tapi tetap ditolongin. Iya, tapi kan tetap batin kan? Iya. Kerentak itu kan berhubungan sama mood lo kan? Kadang kan kita udah tahu nih, ini orang datang kita udah tahu, bukan nerawang sebenarnya, intuisi. Iya. Intuisi kayak kita lagi ini Mas Rahmat atau denger kayak perasaan sih ini ngebayangin sih ada. Toto dia telepon, itu intuisi. Sama aja. Kedekatan sebenarnya gitu. Dan orang datang ke kita itu sebenarnya suka atau nggak suka, ya itu Tuhan kasih biar supaya dia dituntun ke kita. Jadi kalau kita tolak pun kita salah, bisa jadi feels kita ya, mood kita yang salah ke orang. Bener. Dan nggak boleh pilih-pilih juga sama siapa. Bener. Capek kan mas gini. Saya kadang lagi tidur enak-enak jam 3 diketok-ketok, suruh ke sono gitu kan. Karena saya pikir ya emang tanggung jawab saya berangkat. Walaupun kadang badan saya lagi meriang ya saya berangkat. Gitu. Dan uniknya ada perubahan. Gitu. Perubahan maksudnya? Ya orang misalnya kerauhan atau orang tahu-tahu tengah malam meriang gitu. Kita datang, pure dia sembuh. Kita pegang. Kalau saya kan main di dunia refleksi, kadang gitu kan. Saya pegang, terus saya kasih inputan yang positif. Selesai gitu dia enakan, ada. Lah sebenarnya ke dokter pun sama teknisnya. Ya katalisnya dia kasih obat. Dia nggak ada terawang-terawang. Nah jam terbang dokter ini yang lebih
lebih keren kan, dia tahu nih orang datang cuma dilihat mata. Itu kan dipelajarin bisa jadi secara akademis ya kan. Dia tahu oh ini penyakitnya ini. Dikasih resep obat aja nggak ada tindakan apa-apa, cuma obat aja. Salah. Berdasarkan dia karena dia udah tahu jam pola. terbang, iya. Jam terbang polanya udah tahu, udah terbentuk. Lah saya juga gitu. Cuman kalau saya emang nggak pakai obat gitu. Paling tahu denger oh kalau panas nih berarti saya pakai main daun dadap lah gitu. Iya. Gitu. Kalau saya emang main di ranah-ranah yang tradisional aja lah gitu. Yang gampang dicari orang kelenjar getah bening saya pakai ini aja. Dan kalau emang jodoh rata-rata sih kembali ke jodoh, ke dokter hebat sekalipun sama jodoh gitu. Jadi bab jodoh penyakit, bab jodoh rezeki, bab jodoh ajal sama aja sebenarnya. Kayak gitu. Jadi enak aja mas jalaninnya tanpa ada muatan A, B, C gitu. Nah terus kalau dari ini deh, dari pengalaman lo, kita sebut lah ya, lo ngayah, lo ngobatin orang, pengalaman lo yang paling lo pasti ada lah, misalnya, wah ini gue gak akan lupa seumur hidup gue nih. Ini orang datang minta tolong sakit apa, misalnya, entah kerauhan, entah apa, terus ada satu yang nempel dari lo yang ini gue gak akan lupa. Ada maksudnya nggak lupa soal apa nih? Ya soal lo nanganin orang. Ada. Mau kalian yang mistis gitu. Iya, kita masih bicara. Kalau yang mistis ada saya pernah nanganin orang dibangunin jam 3 pagi, ya. Saya masih kucek-kucek mata gitu, dibangunin minta tolong. Saya ya udah saya berangkat. Kebetulan di sini ada yang nginep dulu teman saya. Teman dia sambil belajar dia sekarang mualaf gitu kan. Dulu kan ini dia mualaf lah, terus dia berangkat sama saya. Terus saya lihat sendiri perut naik gitu. Jadi perut naik gitu lah. Buncit gitu maksudnya? Iya lah, dari normal lagi naik gini. Datang belum buncit tuh? Udah agak gede, cuman pas saya lihat gini nyampe ke lokasinya dia naik gitu. Yang pernah saya gitu. Terus saya ini pakai inian aja, pakai doa aja. Dan negosiasi gitu aja, pakai telur biasa, telur ayam negeri kok ngambil di kulkas aja gitu. Cuman emang jodoh ya selesai, orang itu empes lagi. Dan saya juga nggak langsung pulang. Kalau biasanya kalau urusan kayak gitu, kalau langsung pulang ya biasalah. Kalau langsung rapi gitu pasti saya kolek bentar gitu. Jadi saya duduk dulu, telurnya saya buang di air ngalir, udah selesai. Terus ada juga kalajengking pernah. Nggak masuk di akal aja, saya selalu mikirnya ini logis aja. Kalajengking gimana mas? Jadi itu ngamuk perempuan lah itu ngamuk. Oh ini gitu. Perawan ya? Iya sambil teriak-teriak gitu kayak orang kerauhan gitu ya. Saya lihat gitu pas saya terapi pegang sebentar biasa kalau ini ada proses tarik gitu ya. Tentu ya bukan keluar dari badan cuman saya kaget aja tentu kalau jengking lari di sini di kakinya dia. Gede kalau jengking saya tangkap aja pakai plastik teman saya yang pegang. Saya buang aja lagi. Jadi saya nggak matiin kalau hal kayak gitu. Saya nggak matiin, saya buang, dia langsung sembuh itu diangkat. Langsung sembuh. Nah itu saya buang ke ya lewatin rumahnya ada kebun. Saya bilang lu berangkat aja pulang aja gitu. Saya anggapnya makhluk hidup aja gitu. Kalaupun ada unsur lainnya, ya saya nggak mikir ke arah situ. Kok ini dia sembuh gitu. Lalu kalau saya kasih kembangan ke yang ini nanti malah jadi mindset nggak bagus mas gitu. Saya tahu gini, dia juga tahu. Wah teriak-teriak gitu kan, ada kalajengking gitu. Dia udah sadar itu ada kalajengking diangkat dibuang ke itu. Saya cuma itu dari mana? Dari lemari aja kali keluar gitu. Padahal saya tahu itu pasti ada lemari. Iya. Saya kamerain, saya kirim ke anak-anak, kaget aja gitu. Itu kejadian-kejadian aneh. Banyak sih sebenarnya. Iya lalu udah berapa tahun ada yang keluar lugut gitu kan di tangan. Gitu. Ada. Kalau nerapi itu, kadang kan ngerjain orang juga gitu mas. Misalnya nolongin orang rumah tangganya lagi nggak beres nih, terus misalnya istrinya kabur gitu, dia minta tolong sama saya malamnya saya riado gitu. Dari wudhu aja saya udah tahu nih kayaknya ada yang nggak beres nih gitu. Itu ada interaksinya, ditemuin gitu. Apalagi kalau misalnya saya suka mandiin pusaka, orang datang nih bawain keris gitu ya. Saya belajar mandiin, belajar ngejamas, belajar mewarangi. Suruhan ya? Suruhan ini mau suruh besok nih gitu. Pas tiduran gitu. Malamnya ada yang datang tuh biasanya. Kadang kan aneh, kadang ada yang sangar, kadang kan kaki saya ditarik. Kayak gitu. Tapi udah biasa. Pas saya udah bilang ini, lu gue mau bersihin, gue mau rapi. Gitu. Jadi percaya atau nggak percaya, setiap pusaka itu pasti ada energinya. Ini pustaka sepuh gitu.
ada khodamnya lah gitu. Iya. Tapi kalau yang punyanya clear, dia aman. Tapi kalau yang punyanya itu terlalu ngedewain juga bahaya itu. Bahaya nantinya bukannya dia yang ngendalin pusakanya, tapi pusakanya nanti ngendalin dia. Gitu. Kalau saya lari ke koleksi, saya seneng aja ngeliat pusaka ke koleksi. Gitu. Tapi saya percaya empu zaman dulu itu pasti bikinnya pakai proses-proses laku. Ya. Jadi bukan asal-asalan kayak tempat-tempat besi-besi biasa. Kalau dulu kan laku, bisa dijual di puasa. Iya. Hasilnya di ini kayak keris-keris yang masyhur sekarang yang empu gandeng macam-macam. Dan pasti ada maksud dia bikin ini niatannya apa? Iya. Kalau kita ya wajib menghormati lah. Adab kita sama pusaka dari yang punya itu. Cuman kalau ada orang-orang sekarang tahu keris itu dianggap sesuatu yang aneh-aneh terus diinjek-injek macam. Saya bukan sama keris tapi kasihan. Ini kan istilahnya ya lu hargain lah yang bikin. Iya, ini kan budaya kita kan gitu. Orang-orang pada pengen kok punya budaya kayak kita dilewatin kayak gitu. Benar. Justru sekarang ini yang hal-hal kayak gini lah yang mesti kita benar-benahi. Kalau ini keris larinya kita nguri-nguri budaya gitu. Iya. Jadi bukan hal-hal lain. Gitu Mas. Asik aja sebenarnya. Benar. Sama. Kalau misalkan Mas Dedi habis nanganin orang gitu, pernah nggak diikutin sampai rumah? Wah sering. Saya bilang diikutin ya, bahasanya diikutin ya gitu ya. Saya malah ngajak temen. Itu motor enteng aja jadi berat gitu. Jadi mau berangkat, misalnya mau berangkat tuh jauh banget, kayaknya lama banget. Terus kadangan motornya ada masalah. Pas sampai lokasi udah selesai pulang, enak tuh. Makanya saya nggak langsung balik Mbak. Saya nggak langsung balik ke rumah. Saya cuma nerapin dari rumah itu. Saya mampir dulu ke tempat-tempat misalnya kayak ada kali itu saya jadiin apa sih kayak buangan saya gitu. Jadi orang tuh harus punya katalis sebenarnya, harus punya apa sih upaya biar supaya dia terhindar. Jadi mindsetnya nanti ketanam juga kan. Jadi saya lari ke kali, saya tepuk kali, kalau kalinya jauh saya cuma ngomongnya lu di sini gitu. Energi yang saya lepas energi gitu ke kali. Kalau di pohon paling saya timpa ke pohon gitu. Karena setiap orang sakit itu walaupun sakit medis sekalipun dia ada muatan energi gitu. Kalau kita ngobatin otomatis energinya itu masuk ke kita dulu, ke filter baru kelempar keluar. Begitu. Jadi nggak ada ya malah ada yang nongol Mbak itu, ada yang unik, ada yang nongol. Ada yang nongol. Ada. Ada yang nongol maksudnya? Nongol tuh gini. Enggak serius, ada yang nongol ini. Iya. Ada yang nongol ini kembarannya. Ada yang ngomong nih. Kembarannya nongol nih barusan nih diomongin. Dia itu kadang kan kalau saya habis ngobatin malamnya saya keluar. Biasanya keluar istri tidur, saya keluar, saya ngopi, ngerokok. Sholawatan aja lah, saya baca sholawat gitu. Ntar dari jauh tuh kelihatan ada dianya gitu. Suruh pulang ya gitu. Unik. Ada yang nongol. Ada yang nongol nih, ikutan podcast dia. Ya maklum lah teman-teman, memang tema kita kan memang tema klinik. Kita nggak akan jauh dari klinik. Tapi penting memang ya buat di dunia gini ya. Penting. Pertama niat kita aja. Podcast pun punya niat kan, niatnya edukasi lah. Edukasi, gitu. paling enggak kan Gitu. Di dunia klinik, iya saya main klinik jujur aja. Saya biasa bikin ajimah. Saya bikin wafak. Karena dulu waktu saya mondok di Bogor itu saya ngambilnya dunia perwafakan gitu. Padahal bikin lo, Saya bukan lo fotokopi kan? Nah, ngapain itu. ya? Beda lo, Det. Beda. Saya banyak bongkar-bongkar itu orang datang bawa sabuk gitu, saya buka gitu aja fotokopian gitu. Dikasih minyak nyong-nyong lah gitu. Biar sangar-sangar gitu. Pas saya lihat ini dia bilang nih buat jaga diri, dalamnya tijarah. Nggak tahu dalamnya buat dagang. Nggak nyambung banget. Jadi ajimah itu sebenarnya ada kuncian juga, ada rumus-rumus juga. Ada hal-hal tertentu yang mesti dipakai buat ada pakemnya lah di kaidah penulisan ajimah kayak gitu. Ya, ada yang pasti kan ada tatanan. Ada, nulisnya juga harus sekian. Kalau masuknya atorid berarti gini gitu. Ngadepnya gini, harus gini. Kertasnya pun yang buat nulis harus diriadohin dulu. Bahkan minyaknya tuh sebelum kita pakai buat nulis harus diriadohin, diritualin dulu gitu, dibacain ayat-ayat tertentu yang nantinya begitu ditulis dia punya energi yang bagus. Terus kondisi kitanya nih gitu. Jadi kayak misalnya kita bikin air nih. Jadi jangan harap nih ya paranormal atau siapapun kalau bikin air dalam kondisi yang galau
itu hasilnya bagus. Karena air itu gampang ngedetect frekuensi dari vibrasi dari si empuknya ini, walaupun yang dibaca kalimat-kalimat baik gitu. Maksudnya kalimat pujian disanjung, tapi muatan di sininya lagi ngeruwet. Ya. Hasilnya pasti negatif. Gitu. Poinnya nulis ajimah pun kalau kondisi saya lagi nggak bagus, padahal tanggal 14 atau bulan lagi terang, saya nggak jadi. Saya cari aja waktu lain. Gue nggak ngerti deh apa yang lo kan gue pernah lihat lo kasih unjuk tulisannya kayak gitu. Gue nggak ngerti. Cuman gue nggak ngerti bagaimana caranya, itu ada hitungannya. Cuman yang gue ini nih gue tahu dan gue lihat ada sesuatu di situ. Itu doang. Gue cuma sebatas itu doang. Ya kan ngedetek kan sebenarnya. Ada muatan, Ada energinya. Ada energi gitu. di situ. Ya gini. Kadang kan uniknya gini Mas, sama Mbak Ari ya, nih kadang kan ada wafak lah gitu atau ajimah, tulisannya Arab rapi gitu, tapi kita pegang kasar energinya, kasar tuh ngeremat, kadang kan kok hawanya panas gitu. Bukan ajimahnya atau bukan kalimatnya yang salah, tapi bisa jadi proses penulisannya atau proses waktu dia lagi nulisnya. Ntar dulu supaya teman-teman bisa tahu ajimah itu apa. Ajimat tuh bahasa ajimat gitu. Kan kalau doa yang ada doa yang tertulis, ada doa yang lisan, kalau lisan gitu. Kalau lisan kan biasa kita doa, agama manapun pasti doa gitu kan. Yeah. Kalau yang doa nggak bisa kan ada opsi lain sebenarnya. Yeah. Tulisan, mantra, ada yang pakai mantra, ada yang pakai tulisan. Jadi yang tertulis pun sebenarnya doa, cuman bentuknya gini, bentuknya tulisan gitu. Ya gitu sebenarnya gitu. Kayak air, bikin air nih. Sebenarnya ada orang unik nih, ada paranormal, setiap orang datang cuma dikasih air doang. Air doang. Maksudnya nggak ada media-media apa, nggak apa-apa. Tapi orang banyak yang berhasil di situ pakai air doang. Satu, pure bisa jadi niat si paranormalnya itu bagus. Kedua, posisi kondisi hatinya juga lagi bagus. Ketiga, pasiennya atau kliennya itu datang dalam keadaan bagus, tanpa ada muatan yang nggak bagus. Makanya kalau datang ke paranormal, sebelum berangkat nyampein sesuatu, mendingan benerin dulu nih kondisi hatinya, suasana hati gitu. Datangnya asik, ke paranormal juga asik, jangan bawa muatan. Kalau bawa muatan, paranormal baru nyampe depan pintu juga paranormal udah ngebaca. Orang kusut banget ini. Jadi nanganinnya kan jadi separuh kan? Iya, separuh-paruh. Walaupun ikhlas. Iya, Walaupun ikhlas. Ikhlas tetap ikhlas. Semua paranormal pasti sedikit banyak ya pasti ikhlas Mas. Pasti ikhlas. Dia berusaha biar supaya orang ini yang minta tolong ke dia tuh baik gitu. Walaupun nggak semua juga gitu kan. Soalnya selalu sepengetahuan gue, orang aneh itu, ya kita sebut orang aneh ya, kita orang aneh nih. Lu aja kan? Oh iya, Dedi aja maksudnya. Orang aneh seperti Dedi. Pernah ada orang tua bicara. Contoh, ibarat kita bicara Tuhan tangannya cuma 2 nih. Ya, Tuhan tangannya cuma 2. Tapi kan ciptaan Tuhan sangat banyak. Pada saat si A, ciptaan Tuhan si A, kita sebut manusia aja nih. Si A minta tolong, tangan 1. Si B, tangan 2. Pada saat yang bersamaan si C juga minta tolong, berdoa minta tolong. Ya Allah ya Tuhan, saya minta tolong gini. Tangan gue cuma 2. Ini sebenarnya spiritual ini pertanyaannya. Iya. Maka dari itu mungkin gue cuma logika dan itu juga diciptakan oleh ada salah satu orang tua. Diciptakanlah tuh Tuhan menciptakan manusia yang aneh. Untuk penerus tangannya Tuhan. Mungkin seperti itu. Mungkin jadi apa ya? Tepatnya begini. Media atau perantara? Bukan tepatnya menurut saya gini. Kalau tangan Tuhan cuma 2 itu cuma istilah aja. Maksudnya penggambaran karena manusia itu makhluk paling sempurna gitu kan istilahnya. Paling sempurna itu ada istilah gini Mas, kalau di kajian tasawuf atau kajian secara spiritual, kenali diri, kenali Tuhan gitu kan. Sebenarnya konteks Tuhan itu ada di tiap-tiap diri gitu. Maksudnya di tiap-tiap diri itu, tiap orang itu sebenarnya mengandung Tuhan. Ini ngeri ini sebenarnya. Kalau saya ngomong ini rada ngeri. Berarti
Bukan berarti Tuhan tangannya 2 terus yang lain nggak ada. Di dalam setiap insan yang lebih ngedepan nuraninya, itulah tangan Tuhan. Menurut saya itu. Jadi dia lebih dengerin kerentak hati nuraninya, itulah tangan Tuhan. Yang nggak ada muatan-muatan nggak bagus. So begini, kalau bicara energi, positif sama negatif itu istilah menurut saya. Semakin positif orang, justru energinya nggak kedetek, Mas. Ya. Jadi gini, kayak listrik dua listrik, satu positif, negatif. Yang negatif itu nyala, Mas. Kalau di tes pen, kalau positif nggak nyala. Justru semakin positif, orang itu nggak kedetek, justru kelihatannya biasa-biasa aja gitu. Tapi unik. Nah, tangan Tuhan biasanya ada yang di orang biasa-biasa aja, bukan yang kelihatannya wah. Makanya jangan gampang takjub sama kemasan, jangan gampang wah melihat begini mau casing doang gitu. Kadang kan bisa jadi orang yang kelihatannya nggak bisa apa-apa, ternyata dia apa-apa gitu. Nah, ini orang banyak kejebak di sini gitu. Kalau bicara tangan Tuhan saya ngeri. Bukan, itu perumpamaan aja. Iya perumpamaan. Cuman gitu. Takutnya ini kan podcast, takut ntar ada pertanyaan lebih jauh ke ranah kayak gini gitu. Oh enggak. Tapi ini mah asiknya dunia kayak gini, yang jelas dunia yang sebenarnya walaupun nggak ngandalin logika, tapi si klien juga harus ngedepanin logika dulu. Benar. Kalau orang sakit, minimal dia udah nanya dulu ke rumah sakit atau minimal udah periksa dulu gitu. Kalau jawaban analisa dari dokter gini, terus udah periksa ke dokter dapat obat, dia mau alternatif silahkan. Doa lah ranahnya. Benar. Gitu. Jangan buru-buru kok gini. Terus kalau tumor dia langsung dibawa ke sini, ntar katanya dibedah goib, malah nggak beres menurut saya. Ujung-ujungnya kelar dia. Gitu. Berarti kan itu kan di klinik dulu, sebelum logika. Harusnya gitu, walaupun endingnya dari ranah logika pun nggak logika, Mas, menurut saya. Ranah yang logika tuh nggak logika, karena mentok ke ranah Tuhan, ke ranah substansi setiap manusia itu nggak logika, Mas. 1 tambah 1 hak prerogatif Allah itu, Tuhan itu ya bisa 30, bisa 50 1 tambah 1. Kita mah selalu mikir 1 tambah 1 2. Kalau orang nggak kerja nggak dapet duit, pikirannya gitu. Padahal kayak gitu. Kalau yakin sama substansi kita sendiri, kita yakin sama diri kita sendiri, ikhtiar mah apa aja gitu. Misalnya di rumah nggak ada kerjaan, orang yang nganggur misalnya gitu ya, ada datang ke saya, bang saya nganggur pengen nyari kerjaan, lu cari kesibukan aja dulu di rumah, jangan nyari, sebab makin coba lu nyari makin jauh yang lu cari gitu. Di rumah cari kesibukan apa kek, misalnya ngerapin ngasah-ngasah pisau kek. Oh ini mah nggak ada duit, jangan salah, ini dibayar, bisa jadi ntar 3 hari kemudian tau lu ada kerjaan, sebenarnya bayaran dari yang lu kerjain gitu. Nah ini baru ranah spiritual, bukan ranah supra, bukan. Nah orang spiritual itu pasti ada supranaturalnya, tapi orang supra main di ranah supranatural itu belum tentu spiritual. Spiritual itu kan larinya ke dalam, kalau supranatural yang di luar gitu. Oh ini itu, kalau udah tahu itu mah enak, kita ngobrol kemana juga enak gitu. Ketemu orang enak, makanya mendingan kalau ketemu yang aneh-aneh gini iyain aja, biarin aja. Mungkin dunianya kayak gitu. Ada orang kan curhat sama Mas Rama gitu, atau gini soal apa nih, begini namanya sama temen ya, tapi dia tahu-tahu kita kasih masukan, dia nggak terima masukan. Contohnya gini dah, bininya kabur gitu. Dia datang ke Mas Rama, lu ngapain lu pikirin kayak gitu, udah lu bawa santai, lu cari kesibuk. Nggak bisa. Analoginya dia lagi nonton lenong, lagi asik-asik, belum selesai lenong aja kita ubrak-ubrak, ngamuk dia. Paling yang kita yang dikatain, tolongin aja, cuman pelan-pelan dikasih inputan biar dia enak begitu. Di spiritual sebenarnya kita jadi orang yang punya manfaat sama orang gitu aja, termasuk podcast ini mudah-mudahan ada manfaat buat orang. Amin. Gitu. Dulu kan kenalnya nemer, nyari duit 1.000, sampai sore dapat duit 1.000, main dingdong gitu. Bandel gitu. Ada lagi? Banyak, Dad. Ini kalau di ini mah bisa 3 jam podcast kita, iya kan? Kalau ini, Dad, tadi kalau pasien udah, apa lagi, Dad, kira-kira yang? Oh ini, aku mau tanya, misalkan ada datang pasien berat nih, ada nggak pertanda apa gitu, misalkan apa? Ada Mbak, ada. Oh ya? Jangan pasien, Kris mau datang aja, misalnya saya tahu mau dibagi nih.
3 hari saya kayak migrain, gak enak gitu. Enggak taunya pas 3 harian ini, saya bilang 3 hari lah bisa lebih gitu. Tahu ada yang datang ke sini, bang, nih pegang nih, kayaknya disuruh serahin ke sini. Apaan ini? Keris, wah. Padahal ini saya udah ngidam-ngidam nih keris model begini gitu. Gitu sebenarnya vibrasi juga mbak. Gitu. Terus orang sakit parah juga gitu. Kita udah tahu nih kayaknya nggak ada ini. Udah tahu itu kayaknya nih harusnya ke sini dah. Terus harapannya tipis atau gimana, atau disuruh talkin orang tuh yang nggak enak gitu. Apa itu? Talkin gini, misalnya ada orang mau meninggal susah gitu kan. Itu kadang saya ditelepon suruh datang. Itu sebelum begitu kayaknya udah nggak enak tuh berangkat. Terus kalaupun saya udah lihat udah enggak, saya talkin tetap. Kalau matanya udah keluar air mata atau udah ngorok, biasanya udahan gitu. Cuman resikonya kan kadang ada, saya pernah tuh anak dari si ibu yang itu lagi ditalkin itu, total selesai, saya yang yang diomelin, nggak terima dia, ibu gua total meninggal gara-gara gini. Padahal mah cuma emosinya saya tahu, pas udah adem baru dia minta maaf. Emang udah selesai, maksudnya udah selesai, udah nggak bisa dipanggil. Iya, udah dipanggil, udah pulang. Datang yang aneh gitu karena ikan mati, makanya saya emang hobi ikan, kadang kan bisa mati mendadak gitu. Atau kalau misalnya ada kabar-kabar, saya selalu nangkep, kadang istri saya juga nangkep gitu. Atau mas, itu kutut, burung kutut kok jam 1 bunyi deh. Biasanya mau ada orang jauh gitu. Bener aja itu besoknya datang. Katanya saudara yang jauh yang nggak ketemu, kayak kemarin saudara dari Pontianak datang, saudara ibu saya, gitu datang. Almarhum saudara yang datang. Gitu. Aku mau nanya juga nih, sekarang lagi ini nih, lagi viral nih, jadi pawang hujan. Pernah nggak jadi pawang hujan? Pawang hujan gini. Terus prosesnya gimana sebenarnya? Kalau saya, kalau istilah larian di jalan. Enggak lah. Itu mah yang lagi viral itu ya. Oh iya. Ya itu mungkin caranya dia ya. Gitu. Caranya dia, pakai ritualnya dia. Gitu. Mungkin ya iyalah kayak gitu. Kalau saya sih nggak gitu. Saya tetap doa. Jadi sebenarnya bukan hujan tuh bukan nggak bisa ditahan. Hujan itu dipindahin. Itu ada satu alam lah. Sebenarnya tanpa amalan-amalan pun setiap orang bisa. Jadi cuman yakin kita kan alam, mikrokosmos, makrokosmos, jagat gede, jagat kecil. Lah kalau angin itu di luar, kita mikirnya angin di luar, padahal ya diri kita ini sebenarnya ada anasir angin yang terbesar tuh di kita. Kita interaksi lah, jadilah angin. Terus minta tolong, bukan minta tolong, kita cuman visual aja gitu biasanya. Kalau saya visual aja ke liatin awan, saya ngomong aja, ngomong bahasa kita aja, jangan pakai bahasa khusus. Saya minta gini gitu. Yang dilalanya itu awan bereaksi, langsung bereaksi, muter-muter baru pindah gitu. Jadi bukan istilah masih jalan-jalan lari di nggak perlu itu mah gitu. Itu mah biasanya ada sesuatu lah itu kayak gitu. Masih bukan sesuatu gitu. Maksudnya dia punya cara dia kayak gitu. Mungkin secara spiritual mungkin gitu. Ya tiap orang punya cara, kan beda-beda caranya. Saya tahu tuh yang viral kemarin kayak gitu kan. Oh ya, kenal ya? Ya nggak kenal ya. Nggak kenal. Ya mungkin tapi ya, tahu lah. Caranya seperti itu, gitu loh. Kita juga nggak bisa salahkan juga, ya kan? Iya. Dan toh juga berhasil kan? Berhasil, malah saya pernah ada yang unik di Jawa. Jadi kalau pas mau orang hajat itu, pas dia hujan mau turun, dia bawa sapu, Mbak. Oh, ya, saya ngeliat mbah di Malang, di istri saya kan Malang tuh, di Dampit itu Toto, di daerah Dampit ada, dia keluar bawa sapu. Sapu yang isi cabai, isi bawang itu? Bukan, sapu yang udah jelek tuh Mbak tuh. Iya, aku pernah lihat juga. Yang kalau ada buat di kebun itu, itu dilempar dulu. Oh, gitu. Oke. Sambil ada bahasa Panyuwunan lah, bahasa Jawa gitu. Itu sirep. Malah almarhum bapak saya kalau gitu dulu punya pusaka waktu dari Kalimantan itu dicabut, dikeluarin gitu. Sampai pernah dipinjam paranormal, nggak pulang-pulang itu saya ambil. Saya bukan masalah apa, itu kan barang warisan. Saya ambil. Jadi kalau orang hajat cuma ditaruh di itu, kalau misalnya mau hujan dia keluarin, dicabut, cuman gitu. Itu jadi kayak booster atau apalah gitu. Biar supaya gitu. Banyak Mbak caranya. Ada yang pakai sajen-sajen macam-macam. Kalau saya waktu kecil sih lihatnya itu apa namanya, sapu, cabe ditusuk-tusuk gitu. Ada yang parah lagi, kodok diikat. Yang aneh-aneh banyak gitu. Tapi sekarang sih kayaknya udah enggak, kayak ancak aja, kalau orang sini bilang ancak ya. Sajen itu udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Padahal menurut saya itu mah budaya.
kalau dipakai pun bukannya ngasih setan, bukan, itu semacam rasa syukur, mau hajatan, kan ada goibnya wilayah sini. Saya malah senang-senang kayak gitu. Kenduri saya senang gitu. Ya balik lagi tiap daerah punya cara masing-masing. Punya cara, kayak di Bali kan gitu, canang gitu kan gitu. Tiap praktisi juga punya cara, punya ini masing-masing. Kalau ke aku mah bahaya. Oh nggak usah, ntar ini mah tergantung ini dipakai begini, itu nggak boleh, itu syirik itu gitu. Dia pemahamannya cuma di situ aja, ya selesai. Iya. Gitu. Susah kalau udah bicara itu susah. Gitu. Ada juga yang lempar pakaian dalam ke atas ya, pernah dengar nggak? Kalau ibu saya kan orang dulu almarhum nih. Jadi kalau hujan geluduk-geluduk itu kolor ditempel di ini di lemari gitu, digituan kan ada dipaku sengaja itu sebut gantung kolor, kalau enggak tiang tuh tiang pintu di paku digantungin. Istri saya tahu ngapain? Tapi belum gitu. Tapi hujan enggak? Tapi faktanya bukan hujannya, geluduknya. Geluduknya. Kalau geluduk jeger-jeger gitu digantung itu. Kolor Iya. Celana yang udah kotor. Tapi berhenti kan? Berhenti. Hebat. Sekarang unik gini mas, ada sahabat kita, teman kita si Hanan. Iya. Itu kan dia punya booster. Sebenarnya saya kecil udah tahu itu kan. Secara spiritual ada itu. Kayak dia kemana-mana mules, dia pasti ngantongin batu mas. Oh iya, benar. Iya kan? Benar. Dia kalau kemana, dan itu jadi. Kenapa? Akumulasi dari keyakinan dia itu yang nggak ada tuh bisa jadi ada. Ini bahayanya sama keyakinan gitu kan. Iya. Ya kalau dipakai buat baik, ya itu kan buat baik. Iya. Enak. Kalau kita nggak bisa nahan, kita gantongin batu kali juga di sini tetap aja kelar. Gitu. Kalau dia udah jadi, saya lihat asal mau ke Cirebon dulu, kalau haul ke pusat pondok di Buntet itu kan dia mau berangkat nih, saya lihat tuh ngantongin batu. Ngapain lu? Takut mules gitu. Dia udah nyiapin itu. Dan aman buat dia. Aman banget. Coba dilihat, pernah kan waktu pernah. ke rumah tahu di kantongnya ada batu Waktu koral. Bali deh ini. Bali, oh iya. Bali tuh dia ngantongin. Itu kan unik kan Jakarta sebenarnya. Bali dia ngantongin batu. Nah, disinilah hebatnya orang-orang kita tuh, orang-orang Indonesia tuh keren. Hebat. Jadi punya banyak hal-hal unik yang sebenarnya bisa jadi iya. Apalagi itu spiritual juga. Kalau kita orang-orang sekarang kasih nih mules kantongin batu, wah kelar dia. Apalagi di mall kelar dia. Buat apaan lu? Oh, yang ada masuk itu bunyi itu apa alarm mall tuh. Iya kan? Ya diseret dia sama satpam. Pokoknya hal-hal kayak gitu sebenarnya kita tuh punya banyak keunikan. Jadi kita tuh banyak keunikan. Kayak misalnya kita juga nggak bisa jelekin orang, misalnya ada orang nih praktisinya, aku dia begini gitu, emang dia dapetnya begitu, gitu. Ada orang dia baca amalannya nih, itu mah ayatnya nggak bener itu, yang itu kalau secara coba nih bukan nih ayat gitu. Kalau dia pakai dia rubah amalannya, bacaannya dia rubah ke yang bener, rasanya bisa jadi hilang. Intinya kan satu, bagaimanapun cara si praktisi itu adalah dia sedang mengayah berarti dia sedang menolong orang yang seseorang yang minta tolong sama dia, gitu kan? Iya. Apapun caranya, walaupun pasti lu pernah tahu kan, ada praktisi yang hanya disentuh. Oh iya tahu itu. Iya kan? Iya Padepokan A itu ada pakai gitu. Tapi orang yang datang minta tolong ke banyak yang berhasil. Berhasil. Gitu loh. Bisa jadi pelaku itunya, praktisinya emang udah dapet, udah ngeklik, udah ngeklik. Ini kan energi gini. Iya. Ada yang pakai kasar, warik gitu, keras gitu. Ada yang begitu. Ya serah aja. Tapi kalau yang justru ini ada bagusnya yang gini, yang pakai teknik gini, teknik sentuh gitu. Kalau di hipnosis ada EFT gitu istilahnya. EFT itu emotional freedom touch gitu. Jadi disentuh gini. Kalau di dunia ini ada tuh di daerah mana tuh daerah Bali juga banyak gitu kan yang pakai sentuh, itu bagus juga sih, nggak apa-apa. Selama orang yang klien atau pasiennya itu kasih inputan yang bagus, terus secara spiritual dia jadi bagus, sah-sah aja. Saya. Itu lintas agama, bebas-bebas aja. Benar. Jadi kalau urusan penyembuhan, urusan syariat itu sebenarnya lintas agama, semua ada tanpa bedain. Wah ini khusus orang Islam aja, ini orang Kristen aja. Nggak ada itu menurut saya gitu. Cuman kalau yang basicnya emang orang Islam pasti dia pakai cara-cara gini. Iya. Gitu. Terus datang nih orang agama lain mau berobat,
ya tetap kita obatin lah. Nggak ada pilih lu agamanya ini kacau kayak gitu Mas. Pak, kita kan apa? Pancasila kan kita. Iya. Keturunan Maha Esa, berarti kan Pokoknya banyak agama kita. iya itu keren. Makanya kalau bicara spiritual sebenarnya lintas agama. Iya. Jangan disekat-sekat gitu. Nah, ini yang sekarang ini prihatin juga sih ngeliat ada pengotakan kayak gini menurut saya. Saya saya di Pura Jagatkerta main ketemu ya sama pemangkunya ya asik aja. Kalaupun di situ saya doanya pakai baca Allah saya ya sah-sah aja. Sah aja. Enak, semua enak terus seperti. Nggak ada ajaran manapun yang ngajarin orang tuh, ajaran agama manapun yang ngajarin orang tuh buat bunuh orang, itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Poinnya ajaran manapun intinya membentuk orang jadi pribadi yang apa sih istilahnya bijaksana kayak gitu. Benar. Teman-teman, kami memang tidak bisa lama. Kalau diterusin akan Sampai pagi. podcast kita gitu loh. Karena juga saking banyaknya cerita pengalaman dari kawan kami, Dedi, bermulai dari cerita masa lalu dia dari kecil, tadi sudah diceritakan, terus beranjak dewasa, masuk ke dunia entertain, dangdut dalam hal ini, terus meneruskan kesehariannya dengan ya Dedi ya seperti ini, apa adanya dia seperti ini, gitu. Terus apalagi mari Kita banyak belajar dari beliau ini ya. iyalah Banyak cerita. Belajar bareng intinya. belajar bareng kita dari dulu memang kita belajar bareng. Oke, teman-teman, kita sudahi podcast malam hari ini di rumah Mas Dedi. Sebelumnya terima kasih Dedi Sama-sama Mas udah Rama. kesempatan Sama-sama Mbak bisa Ari. podcast di rumah lo. Oke, teman-teman jangan lupa apa Mbak Ari? Subscribe, like, dan komen. Juga share ke teman-teman kalian video terbaru kami. Tekan tombol notifikasi. Agar kalian bisa tahu video-video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton Suara The Explorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam suara. Jempol.